Halo Om Anton, gimana kabar Om? Lama tak jumpa ini. Baik. Jadi gini ya Mas, alhamdulillah kesempatan lagi bisa silaturahmi ke garasi 118 ya Mas ya. Betul sekali. Ya. Gini Mas, sebenarnya saya itu di sini mau bikin konten Mas terkait lovebird PAUD Mas, terutama lovebird PAUD tentang rawatannya itu dari nol, karena kan kalau untuk sekedar informasi Mas Anton sendiri kan beternak lovebird ya Mas ya. Udah berapa lama ini Mas kalau boleh tahu? Kalau saya beternak sekitar udah 4 tahunan. 4 tahun 4 beternak tahun. lovebird ya. Nah, pasti kan banyak ini Mas pengalaman yang Mas Anton dapatkan dalam proses menggacorkan lovebird PAUD ini dari nol, atau mungkin dari lahir, perawatan dari indukan langsung atau indukan langsung disepet itu. Kalau saya sendiri itu dari dulu banyakkan lolo dari induk 2 minggu, nanti baru dilanjutkan dengan disepet, tapi dengan cara sendok. Yaitu bedanya apa sih Mas? Misal lolohan induk sama lolohan pakai sepet itu bedanya apa untuk kedepannya buat lovebird? Kalau untuk lolohan dari induk sendiri kebanyakan itu nanti burungnya kebanyakan pasti boleh dikatakan giras dalam bahasa Jawanya giras. Jadi, tapi kalau untuk lolo tangan itu karena sering dipegang, sering kontraksi dengan tangan, jadi lebih mudah untuk dijinakan. Yaitu Mas, untuk pengaruh terhadap burung gacor unggannya itu ngaruh nggak Mas untuk lolohan induk sama lolohan pakai sepet? Sebenarnya hampir sama, cuma kalau di lolo induk sendiri yaitu kita ada proses lagi untuk menjinakkan. Tetapi sedangkan kalau untuk proses dalam lolo cara sepet itu karena sering kontak dengan kita langsung dengan burung dipegang, diloloin, itu jadi kita lebih mudah. Kebanyakan burung udah pasti jinak. Iya benar, karena sering bertemu dengan manusia atau mungkin sering dipegang ya Mas ya. Betul sekali. Jadi burung nggak terlalu giras mungkin ya Mas. Nah itu Mas, kan tadi kan jenengan bilang untuk lolohan induk sendiri selama 2 minggu terus diambil baru disepet ya Mas ya. Ya betul. Nah itu proses setelah dilolo induk itu gimana itu Mas? Ya kita dengan bubur, lanjutkan dengan bubur paling enggak sampai umur sekitar 2 bulan untuk sampai dia udah bisa makan sendiri Atau mecah millet ya? Dan istilah mecah millet. Nah itu Mas, kalau itu selama proses sepet itu ada terapi khusus nggak sih Mas, biar nanti kedepannya itu burung itu gacornya itu ya mungkin gacor-gacor nakal atau apa gimana itu? Oh ada sendiri itu dia satu mungkin ya perawatan dari burungnya sendiri, kemudian pemasteran, ataupun mungkin kalau yang pakai vitamin dari nol, dari loloh itu istilahnya, untuk biar burung itu langsung birahinya udah cepat keluar lah. Nah itu pakai vitamin itu ada dampak negatifnya nggak itu buat burung? Ya sebenarnya ada, kalau misalnya burung tersebut metabolismenya kurang tahan bisa menyebabkan sakit, bahkan menuju kematian. Jadi penggunaan vitamin juga sebenarnya nggak dianjurkan ya Mas ya? Betul. Karena itu kembali lagi karakternya. Nah ini Mas, kan tadi kan setelah proses sepet kan itu ada perawatan khusus ya Mas, seperti pemasteran, perawatan harian. Nah itu perawatan hariannya itu gimana tuh? Ya saya lolos itu paling enggak 8 jam sekali Mas. 8 jam sekali. 8 jam sekali saya lolos. Ya sesuai dengan takarannya, kira-kira dia, karena saya bukan pakai suntikan, saya pakainya sendok, ya kira-kira dia udah kenyang, udah nggak mau ya berarti dia udah kenyang. Nah itu Mas, untuk misal mulai burung
labet paut atau baliho itu dijemur itu umur berapa itu? Ya nanti setelah dia udah mulai bisa makan sendiri, berarti pas udah macam millet ya, udah baru boleh dikeluarkan ya. Kita baru latihan untuk jemur, dan jemur pun jangan terlalu lama dulu karena untuk paut sendiri itu riskan sekali dengan sakit yang namanya senot, karena mungkin nafasnya itu belum kuat. Jadi untuk proses penjemuran sendiri dilakukan setelah laber itu udah mulai mecah millet, dan dilakukan nggak lama-lama ya mas. Berapa menit itu mas? Ya kita bertahap lah, mungkin dari 15 menit dahulu, kemudian hari berikutnya nanti naik lagi. Gitu. Jadi untuk proses penjemuran sendiri itu bertahap, jadi mungkin 1 minggu itu 15 menit ya mas ya. Iya. Terus minggu depan naikin sedikit lah 30 menit. Respon burung itu atau laut paut itu gimana? Kalau paut responnya baik ya kita teruskan, kalau mungkin responnya sedikit kurang atau pendapat buruk terhadap burung ya kita kurangkan jangka waktunya ya mas. Betul sekali. Nah itu mas, untuk setelah mecah millet itu langsung dikasih millet kencang atau millet polos itu? Saya langsung millet kencang mas. Pas lagi mecah milletnya itu latihan? Itu latihan minimal ada kena rigid. Iya, itu untuk mendongkrak birahinya biar cepat keluar, jadi burung cepat ngekek mas suaranya. Nah untuk penggunaan pakan itu sendiri itu pas proses awal itu berapa minggu itu? Itu saya biasanya 2 minggu mas. 2 minggu? 2 minggu saya pakai pakan kencang, habis itu baru pakai millet. Baru pakai millet polos ya mas ya? Nah paling kalau pas hari kalau misalnya mau main, kita lihat juga kondisi burungnya, kira-kira kok tidak birahi tidak ada kurang naik, dia baru kita kasih pakan kencang lagi. Itu H-1 ya mas ya? Jadi untuk perawatan pakai pakannya itu 2 minggu. Pas latih mecah millet itu sampai 2 minggu ya mas ya. Terus setelah itu dipakaikan pakan polos ya mas ya, pakan millet putih kiloan aja nggak apa-apa. Nah kalau misal mau dibawa gantangan lebih baiknya untuk dipakein pakan kencang ya mas ya, H-1 ya, atau kita lihat kondisi burungnya. Kalau kita udah birahinya udah bagus ya lebih baik pakai pakan yang polos saja, tapi kalau kira-kira kurang kita naikkan. Nah itu untuk ciri-ciri atau tanda-tanda untuk burung birahinya udah baik dan kurang atau over birahi itu gimana di paut itu? Kalau untuk paut sendiri biasanya itu kelihatan mas, sebenarnya kalau di burung labet kalau birahi udah ada itu kelihatan, mungkin dia ada kayak polah gitu sedikit, ada mungkin mantuk atau mungkin dia itu lebih mapan lah istilahnya, lebih mapan dia nangkring. Kalau misal kurang birahi itu gimana tanda-tandanya? Kalau kurang birahi sendiri dia biasanya udah ke bawah apa naik nakal ya mas nakal. Kalau over birahi juga sama ya mas ya, nakal. Ya. Itu kalau tadi kan pembahasan tentang pakan ya mas ya, nah ini tentang extra fooding mas. Kalau mas sendiri lah berpaut atau baliho, penggunaan extra fooding itu dimulai sejak umur berapa itu? Itu sudah mulai latihan makan, kita kasih mungkin kangkung tapi kita rajang kecil-kecil. Berarti emang untuk kalau extra fooding itu memang dari awal ya mas ya? Dari awal ya, 2 hari sekali kita kasih itu. Kangkung aja atau ada yang kangkung dulu mas. Karena kalau jagung pasti belum bisa untuk istilahnya buka lah kulitnya itu belum bisa. Nah itu mas, setelah mungkin lah paut itu udah mulai ngekek itu terapinya itu gimana? Tapi belum panjang durasinya mas, itu gimana itu terapinya biar mungkin durasinya itu keluar 10 detik atau 15 detik itu kan mungkin aja mas ya, itu gimana terapinya itu? Nah itu terapinya seperti tutorial yang saya bagikan itu, dia itu mandi sampai basah kuyup. Nah itu sampai basah kuyup, nanti udah kering mandiin lagi minimal 2 kali ya. Nanti kalau habis lomba atau mungkin habis itu kalau belum buat lomba ya sorenya kita mandikan lagi. Soalnya sering mandi biar dia benar-benar mapan, siap
untuk digantang. Dan kalau sering mandi itu pun karena dalam waktu kita penyemprotan atau dia mandi itu burung sebenarnya itu dia tahan nafas. Jadi dia secara tidak langsung kalau kita permanen, kita konsisten dalam merawat itu durasi udah pasti tambah panjang, tambah terus ya Mas ya? tambah terus. Nah tadi kan tentang cara menambah durasi. Lah misal untuk labet kan kadang-kadang itu kan ada yang tidak mau, maksudnya apa ya, ada yang kalau dimandi semprot itu ada yang nggak cocok, itu ada nggak Mas yang karakternya kayak gitu? Ada banyak sebenarnya, ada juga, yaitu mungkin karena kadang yaitu dari terah indukannya sendiri, mungkin dia dulunya seperti itu, dia nurun ke anaknya. Nah paling enggak gimana kita menerapi atau Memahami karakternya, mungkin dengan cara mandi dipegang, dicekap pagi sore sekitar 1 minggu, insya Allah burung tersebut pasti lulus atau jinak. Nah itu ada nggak Mas bedanya misal mandinya itu disemprot sama mandi sendiri dicepuk? Itu sebenarnya ada Mas. Sebenarnya kalau untuk mandi semprot itu kan istilahnya kita sama saja memaksa. Dia belum ingin mandi tapi dimandikan. Diwajibkan mandi. Iya. Ya. Tapi kalau Pendidikan militer mungkin. Iya. Tapi kalau mandi sendiri itu kan istilahnya burung, boleh dikatakan burung bombong lah istilahnya, bahasa Jawanya itu bombong. Jadi ingin mandi sendiri apa karena kondisi tubuhnya mungkin boleh dikatakan gatal atau apa, dia mandi sendiri itu lebih biasanya. Kalau burung kok mandi sendiri itu pasti nanti di kandangan lebih enak Mas. Karena sih mungkin si paut atau jiban-jibannya tersebut itu memahami betul ya Mas, pas suasana itu panas nih, awalnya mandi itu lebih baik gitu ya Mas. Iya betul. Kadang-kadang kan kita kalau mandi semprot kan kita nggak tahu itu posisi burung itu posisi gimana gitu ya Mas ya. Iya betul. Jadi kadang-kadang mungkin sebaiknya itu mungkin kita siapkan aja cepuk buat burung mandi itu ya Mas ya, sebelum lomba ya Mas ya. Kalau burungnya mau mandi syukur, kalau enggak ya mungkin diembun aja ya Mas ya. Timbun. Jangan sampai banyak kulit ya Mas. Itu untuk sebelum lomba ya. Betul sekali.